Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku. Dan di video kali ini aku mau membahas mengenai manajemen PAUD. Di sini aku mau menjelaskan mengenai pengertian manajemen PAUD, lalu ada tujuan manajemen PAUD, lalu ada juga lingkup dari manajemen PAUD. Yang pertama, ada pengertian manajemen PAUD. Manajemen berasal dari kata manage yang memiliki arti mengelola. Jadi, manajemen itu memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, tersistem untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada pula tujuan dari manajemen PAUD. Manajemen PAUD sendiri bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada pula lingkup dari manajemen PAUD. Lingkup dari manajemen PAUD itu terdiri dari manajemen kurikulum, lalu ada manajemen pembelajaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada manajemen hubungan masyarakat, serta monitoring, evaluasi, dan supervisi. Nah, langsung saja ke penjelasan di lingkup manajemen, yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar dari manajemen kurikulum itu adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran yang dibuat. Lalu ada 4 langkah dari manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, ada tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan juga tahap penilaian. Lalu ada pula kerangka dasar dalam kurikulum dan standar kompetensi, merupakan rambu-rambu yang dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum dan silabus atau rencana pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Tujuan dari kerangka dasar kurikulum pendidikan anak usia dini adalah kerangka dasar yang dijadikan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu, lingkup manajemen PAUD yang kedua yaitu ada manajemen pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi atau konten dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini itu dibagi dalam 2 kelompok usia, yaitu usia lahir sampai 3 tahun dan yang kedua anak usia 3 tahun sampai 6 tahun. Yang pertama, usia lahir sampai 3 tahun, yaitu yang meliputi pengenalan diri sendiri atau perkembangan konsep diri. Yang kedua ada pengenalan perasaan, yaitu perkembangan emosi. Yang ketiga ada pengenalan tentang orang lain atau perkembangan sosial. Yang keempat ada pengenalan berbagai gerak atau perkembangan fisik. Yang kelima ada mengembangkan komunikasi atau perkembangan bahasa. Yang keenam ada keterampilan berpikir atau perkembangan kognitif. Lalu yang kedua ada materi untuk anak usia 3 sampai 6 tahun, yaitu yang meliputi keaksaraan, konsep matematika, pengetahuan alam, lalu ada pengetahuan sosial, ada juga seni, ada juga teknologi, ya ini yang mencakup alat-alat dan penggunaan operasi dasar. Lalu ada juga keterampilan proses, yaitu mencakup pengamatan dan eksplorasi, eksperimen, pemecahan masalah, dan koneksi, pengorganisasian, komunikasi, dan informasi yang mewakili. Untuk mewadahi proses belajar bagi anak usia dini ini, pendidik itu harus dapat melakukan penataan lingkungan main dengan menyediakan bahan-bahan main yang terpilih
sendiri, membangun interaksi dengan anak, dan membuat rencana kegiatan main untuk anak. Sehingga dengan proses pembelajaran tersebut, anak usia dini dilakukan melalui sentra atau area main. Sentra atau area main tersebut biasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing satuan pendidikan. Contohnya di sini itu ada sentra atau area bermain seperti sentra balok, sentra bermain peran, sentra seni, sentra musik, sentra persiapan, sentra agama, dan ada juga sentra memasak. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan operasional pendidikan itu semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun sumber-sumber keuangan sekolah, yang pertama itu ada dana dari pemerintah, yang kedua ada dana dari orang tua siswa, yang ketiga ada dana dari masyarakat, yang keempat ada dana dari alumni, yang kelima ada dana dari peserta kegiatan, dan yang terakhir ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Nah, selanjutnya ada manajemen pemasaran. Di sini pemasaran itu memiliki arti suatu proses sosial dan manajerial di mana individu itu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Dengan demikian, pemasaran produk dan jasa termasuk sekolah akan terkait kepada konsep permintaan produk, nilai, dan kepuasan pelanggan. Konsep produk dalam dunia pendidikan terbagi atas jasa pendidikan dan kelulusan. Sekarang ini persaingan antar sekolah atau lembaga pendidikan dewasa ini semakin atraktif. Hal ini tentunya menjadi sinyal positif dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian besar di sektor pendidikan akan membuka peluang lebih berinovasinya industri pendidikan. Lalu ada manajemen hubungan masyarakat. Di sini masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting di dalam keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan bagi lembaga PAUD. Kepercayaan masyarakat itu menjadi kunci salah satu keberhasilan dari lembaga PAUD. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga PAUD, mereka akan mendukung penuh, bukan saja dengan memasukkan putra dan putrinya itu ke lembaga PAUD, namun juga akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Kayak contohnya akan mengajak masyarakat itu untuk mendaftarkan anaknya itu di lembaga atau PAUD tersebut. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat itu merupakan komponen strategis yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh manajer dan staf yang ada. Dan ruang lingkup manajemen PAUD yang terakhir ada monitoring, evaluasi, dan supervisi. Monitoring merupakan kegiatan memantau berbagai aspek dan tahapan penyelenggaraan suatu kegiatan atau aktivitas. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, dan benefit yang diharapkan. Ada pula aspek dari monitoring meliputi perencanaan, pelaksanaan, permasalahan, dan upaya pemecahan, hasil yang dicapai, dan pelaporan atau pelaksanaan dan dampak. Lalu selanjutnya ada pengertian dari supervisi. Supervisi merupakan kegiatan pemberian layanan kepada guru, bisa individual atau kelompok, untuk perbaikan pembelajaran.
Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM sesuai dengan tujuan dan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan. Langkah-langkah dari supervisi yang pertama itu ada perencanaan, kedua ada persiapan, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada tindak lanjut, dan yang kelima ada pelaporan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi pendidikan merupakan kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara monitoring dan evaluasi, yaitu evaluasi memerlukan data hasil dari monitoring, sedangkan monitoring itu bersifat spesifik program. Dan evaluasi tidak hanya dipengaruhi oleh program itu sendiri, melainkan variabel-variabel dari luar. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen PAUD. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.